Halo, salam sehat. Materi kita pada hari ini yaitu renang. Tujuan berenang tidak semata-mata untuk pembelajaran gerak dan mencapai prestasi, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih luas, diantaranya adalah untuk pembentukan dan pengembangan fisik, pembinaan hidup sehat, pemeliharaan kesegaran jasmani, dan peningkatan kapasitas tubuh, serta tujuan lainnya yang lebih banyak. Namun lebih dari itu, banyak hal-hal yang positif yang bisa dirasakan langsung atau tidak langsung kalau kita menguasai berenang. Di antaranya, pertama, meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Jantung merupakan organ tubuh yang memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh, sedangkan darah tersebut mengangkut sari-sari makanan dan oksigen sehingga terjadi proses pembakaran serta menghasilkan energi yang diperlukan untuk bergerak. Kedua, meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen yang sangat diperlukan dalam proses oksidasi atau pembakaran. Renang akan melatih kerja paru-paru dan meningkatkan kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen yang banyak. Dengan terpenuhnya oksigen, maka proses pembakaran dalam tubuh menjadi lancar sehingga energi yang diperlukan dapat terpenuhi. Ketiga, mempengaruhi otot menjadi berisi. Ketika berenang akan terjadi gerakan otot yang dinamis dan otot akan bekerja terus-menerus. Hal ini akan membuat serabut otot bertambah banyak dan bertambah kuat, sehingga otot-otot tubuh akan kelihatan lebih berisi atau padat. Manfaat renang bagi tubuh yaitu meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Yaitu jantung merupakan organ tubuh yang memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan darah tersebut mengangkut sari-sari makanan dan oksigen sehingga terjadi proses pembakaran serta menghasilkan energi yang diperlukan untuk bergerak. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Maksudnya paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen yang sangat diperlukan dalam proses oksidasi atau pembakaran. Renang akan melatih kerja paru-paru dan meningkatkan kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen yang banyak. Dengan terpenuhnya oksigen, maka proses pembakaran dalam tubuh menjadi lancar sehingga energi yang diperlukan dapat terpenuhi. Manfaat yang ketiga yaitu mempengaruhi otot menjadi berisi. Maksudnya adalah ketika berenang akan terjadi gerakan otot yang dinamis dan otot yang bekerja terus-menerus. Hal ini akan membuat serabut otot bertambah banyak dan bertambah kuat, sehingga otot-otot tubuh akan kelihatan lebih berisi atau padat. Sejarah singkat olahraga renang. Olahraga renang sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentara Romawi dilatih berenang dengan menggunakan pakaian perang yang lengkap. Hal ini bertujuan untuk menambah keterampilan yang dimiliki para tentara. Sekitar tahun 1837, olahraga renang mulai dikenal di Inggris. Sebelum Indonesia merdeka, keberadaan kolam renang yang memiliki ukuran standar sudah ada. Misalnya kolam renang Cihampelas, Bandung, dibangun pada tahun 1904, dan kolam renang Cikini, Jakarta, serta kolam renang di Jawa Timur. Tetapi kolam-kolam tersebut hanya untuk kalangan penjajah dan penguasa. Kalaupun ada masyarakat umum, harga tanda masuknya sangat tidak terjangkau. Gaya yang terdapat dalam renang: 1. Gaya bebas atau freestyle. 2. Gaya punggung atau backstroke. 3. Gaya kupu-kupu atau butterfly. 4. Gaya dada atau breaststroke. Ukuran kolam renang: panjang kolam renang 50 meter dan lebar 21 meter. Kedalaman air minimal 1 meter. Kecuali untuk kejuaraan dunia dan olimpiade, kedalaman air minimal 2 meter. Lebar lintasan 2,5 meter dan jumlahnya ada 8 lintasan. Dinding kolam harus sejajar dan tegak lurus terhadap permukaan air. Tempat berpijak waktu istirahat: di seluruh pinggiran dinding kolam boleh dibuat tempat berpijak pada waktu istirahat setidaknya 1,20 meter di bawah permukaan air. Tali lintasan. Tali lintasan dipasang dengan kuat sepanjang 50 meter. Setiap tali lintasan dipasang pelampung berderet rapat. Sepanjang 5 meter pada bagian ujung, beri warna yang jelas untuk petunjuk bagi perenang. Tempat start:
Tempat start dibuat setinggi antara 0,5 meter sampai dengan 0,75 meter dengan kemiringan 10 derajat. Permukaan tempat start berukuran 0,5 meter kali 0,5 meter. Prinsip berenang, yaitu satu prinsip psikologis. Maksudnya terdapat beberapa unsur yang harus ada pada diri anak dalam belajar berenang sehingga anak dapat menguasai dengan cepat dan baik. Unsur itu adalah A. Kesenangan atau kegembiraan, B. Keberanian, C. Kepercayaan diri, D. Keuletan. Prinsip yang kedua adalah prinsip mengapung. Teori menyatakan bahwa sebuah kapal yang bermuatan ringan akan mudah ditarik dan didorong di dalam air. Ada beberapa cara untuk latihan mengapung, yaitu sebagai berikut. A. Masuk dalam air. Maksudnya belajar renang sebaiknya dilakukan di dalam kolam yang dangkal, yaitu setinggi kurang lebih dari 1 meter. Untuk berlatih mengapung dengan masuk dalam air, lakukan hal ini, yaitu 1. Berlututlah dengan bergerak. 2. Berpeganglah pada pegangan khusus di sisi kolam. 3. Cari tangga masuk kolam yang terendam dalam air. Letakkan kedua tangan di atas permukaan tangga dan menghadap ke bawah dan kepala menghadap ke dinding kolam. 4. Berjongkoklah di tangga menghadap kolam. Tolakkan kedua kaki pada tangga, kemudian mengambanglah dengan posisi telungkup. Tangan lurus ke depan dan kepala terangkat dari permukaan air. Berikutnya prinsip berenang, yaitu yang kedua, mengapung. Latihan mengapung dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu tangan berpegangan pada tiang atau parit dinding kolam. Kemudian berlatih mengapung dengan tangan memegang papan luncur masuk ke dalam air. Prinsip ketiga berenang, yaitu prinsip meluncur. Setelah dapat mengapung di atas permukaan air, latihan berikut adalah latihan meluncur. Caranya sebagai berikut, yaitu 1. Meluncur dengan menolak kaki pada dinding. 2. Meluncur dengan menggunakan papan luncur. 3. Meluncur diawali dengan loncatan. Keterampilan gerak gaya bebas. Bentuk-bentuk latihan renang gaya bebas, yaitu 1. Posisi badan di atas air. Posisi badan di atas air harus sejajar mungkin di permukaan air atau tremlin, yaitu keadaan tubuh rileks. Posisi badan yang salah akan mengurangi kecepatan berenang. Ada pendapat mengatakan bahwa perenang harus dapat mengangkat tubuhnya setinggi mungkin di atas air sehingga hambatan dapat sedikit dikurangi. Yang kedua, gerakan kaki. Gerakan kaki harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan suatu gerakan kaki yang benar, karena fungsi gerakan kaki sebagai alat keseimbangan. Sedangkan gerakan maju ke depan sebagian besar ditentukan oleh tangan. Seorang perenang yang kepala, bahu, pinggul, dan kakinya terlalu bergoyang ke samping akan merugikan, sebab hal itu akan menarik separuh air dalam perjalanan. Cara melakukan gerakan kaki yaitu 1. Gerakan kaki turun naik ke bawah ke atas lebih kurang 18 cm. Kaki kiri melakukan pukulan ke bawah dan kaki kanan pada puncaknya melakukan pukulan ke atas. 2. Tungkai kiri tanpa menekuk lutut mulai bergerak ke atas dengan rileks, dan kaki kanan mulai melakukan pukulan ke bawah dengan mendorong kaki ke belakang bawah dengan punggung telapak kaki dan dengan diikuti tekuk lututnya. 3. Kaki kiri digerakkan ke atas dengan lutut ditekuk. Kaki kanan mulai ke bawah dengan kuat dan paha dipaksa bergerak ke bawah, kemudian lutut mulai diluruskan. 4. Kaki kiri mendekat akhir gerakan ke atas dan mulai menekuk lutut ketika hampir selesai dilakukan pukulan ke bawah. 4. Paha kiri mulai digerakkan ke bawah, lutut ditekuk dan kaki kiri ke atas, kaki kanan, dan setelah selesai pukulan ke bawah, lutut diluruskan. 6. Kaki kiri dengan lutut ditekuk siap mulai melakukan pukulan ke bawah, dan lutut kaki kanan yang lurus akan mulai melakukan pukulan ke atas. 7. Kaki kiri dalam mendorong meluruskan pukulan ke atas dengan lurus dan rileks. 8. Pada tahap menolong kaki kiri hampir selesai, kemudian lutut kanan ditekuk. 9. Lutut kiri mulai lurus sempurna ketika tekukan lutut kanan bertambah. 10. Kedua kaki sekarang berada pada jarak maksimum dan siklus gerakan kaki hampir mulai.
Berikut 3 gerakan lengan. Gerakan lengan dalam gaya bebas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. 1. Gerakan menarik atau pull. Untuk memulai gerakan menarik, tangan dimasukkan ke dalam air. Gerakan menarik atau pull dilakukan setelah siku masuk ke dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal. Sesudah itu dilanjutkan gerakan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Setelah gerakan mendorong dilanjutkan istirahat, yaitu setelah lengan lurus ke belakang. Setelah gerakan mendorong dilanjutkan istirahat, yaitu setelah lengan lurus ke belakang dengan mengangkat siku keluar dari permukaan air, dengan diikuti lengan bawah dan jari-jari lilit. Digeser dari belakang ke depan, dekat luar permukaan air dan dekat pada badan. Irama gerakan recovery harus sama dengan irama pull dan push. Setelah siku mendekati kepala, jari dimasukkan ke dalam air di sebelah muka kepala. Yang kedua, gerakan mendorong atau push. Gerakan tangan mendorong atau push harus dilakukan dengan kuat dan arahnya dari depan ke belakang sampai tangan di bawah dada. Dengan tenaga kuat, tangan didorong ke belakang sehingga siku lurus dan telapak tangan menghadap ke belakang. Kemudian siku ditarik ke atas rileks dan digeser ke depan pelan-pelan seirama dengan lengan yang lain. Pada saat siku ditarik sampai segaris dengan bahu, telapak tangan dan jari tangan mengikuti gerakan siku tersebut. Setelah itu telapak tangan dan jari-jari digeser ke depan lebih awal dari siku sampai berada di depan kepala, dengan telapak tangan mengarah ke belakang dari menuju ke bawah. Yang ketiga adalah gerakan istirahat atau recovery, yaitu pada waktu istirahat. Siku harus selalu lebih tinggi dari bagian lengan yang lain. Lengan harus rileks, telapak tangan tetap menghadap ke belakang, jari-jari tetap mengarah ke bawah dan rileks. Irama gerakan harus sama dengan irama gerakan menarik dari lengan yang lain. Pada waktu menarik, lengan ditarik silang di bawah dada dengan kuat. Siku tetap sedangkan kaki bengkok. Siku tidak boleh keluar terlalu jauh dari garis vertikal bahu. Berikutnya gerakan keempat adalah gerakan bernapas renang gaya bebas. Bernapas merupakan suatu hal yang sangat penting pada waktu sedang berenang hingga kita dapat berenang dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengambilan napas pada saat berenang dapat dilakukan ke samping, ke kiri, atau ke kanan, tergantung pada kebiasaan perenang. Pengambilan napas akhir gerakan dilakukan dengan menariknya lengan. Selanjutnya muka dimasukkan ke dalam air sebelum melakukan gerakan istirahat. Teknik bernapas pada renang gaya bebas adalah sebagai berikut. A. Palingkan muka ke samping sebagian atau seluruhnya dengan mulut keluar dari permukaan air. B. Ambillah udara sebanyak-banyaknya melalui mulut atau hidung dan keluarkan napas secara perlahan-lahan setelah muka masuk ke dalam air. Cara itu sebagai pernapasan ritmis. C. Pengambilan napas secara eksklusif, yaitu mengambil udara melalui mulut dan hidung sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan udara di luar air melalui mulut dan hidung sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan udara di luar air melalui mulut dan hidung sesaat sebelum mengambil udara berikutnya dimulai. Kesalahan yang sering terjadi ketika renang gaya bebas adalah sebagai berikut. Sikap badan kaku, badan tidak streamline, anggota badan bergerak ke samping tidak ke depan, cara ayunan tangan dan kaki kurang pas, kaki dan badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti dengan gerakan lanjut. Berikut kuis. 1. Jelaskan tujuan berenang. 2. Sebutkan 3 manfaat berenang. 3. Gambarkan kolam renang dan ukurannya. 4. Sebutkan 4 gaya renang. 5. Jelaskan keterampilan gerak gaya bebas dalam olahraga renang.